Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam informatika. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Hilmi di channel YouTube saya Hilmi Muhammad yang membahas tentang materi pembelajaran daring informatika. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang soal-soal pada penilaian akhir semester yang beberapa minggu lalu kamu laksanakan. Siapkan alat tulis untuk mencatat soal-soal yang saya bahas. Jika terlalu cepat videonya bisa kamu tekan tombol pause dan play. Oke, lanjut kita masuk ke materi pembahasannya. Let's go. Kita langsung masuk ke pembahasan soal. Nomor 1. Metode mengambil data sumber dari Microsoft Excel yang diintegrasikan ke Microsoft Word dan jika ada perubahan akan diperbaharui pada kedua aplikasi. Disebut dengan, jawabannya adalah B. Object linking. Lanjut ke nomor 2. Fitur Microsoft Word yang digunakan dalam pembuatan surat undangan dengan data sumber dari Microsoft Excel adalah, ini sudah jelas, jawabannya adalah A. Mail merge. Jika kamu melihat atau menonton video pembahasan tentang mail merge di video saya, sudah jelas jawabannya adalah mail merge. B. Footer. Footer adalah catatan bawah. Jadi jika kamu membuat halaman dalam sebuah dokumen, biasanya diletakkan di bagian bawah atau di catatan kaki. C. Numbering. Numbering tidak termasuk jawaban di soal ini karena numbering merupakan cara untuk membuat nomor secara berurutan. Table of reference juga bukan, table of content juga bukan. Itu dibuat untuk menggunakan daftar isi. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Untuk menggunakan fasilitas object embedding, maka langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan cara klik tab insert kemudian pilih. Ini juga sudah jelas jawabannya adalah B. Kita harus memilih objek. Nomor 4. 1. Block source data dari aplikasi Microsoft Excel. 2. Klik kanan, pilih copy. 3. Buka aplikasi. Paste spesial. 4. Pilih Microsoft Excel Worksheet. 5. Pada kotak dialog paste spesial, pilih paste link. Dan pada kotak pilihan objek, pilih Microsoft Excel Worksheet Object. Langkah-langkah tersebut digunakan untuk menggunakan fasilitas. Sudah jelas jawabannya adalah object linking, yaitu D. Kita lanjut ke nomor 5. Ketika sebuah data dari Microsoft Excel sudah diintegrasikan ke Microsoft Word dengan metode object embedding, kemudian pengguna ingin merubah data pada Microsoft Word, maka langkah yang harus dilakukan adalah, jawabannya adalah B. Klik 2 kali pada tabel ya. Itu juga sudah ada di dalam video pembelajaran yang pernah saya buat. Klik 2 kali pada tabel, double klik, akan muncul kode atau file sumbernya. Kita bisa langsung mengedit. Kita lanjut ke nomor 6. Microsoft Excel merupakan software yang termasuk ke dalam kelompok. Nah, ini juga sudah jelas. Ke dalam kelompok A. Spreadsheet. Word processor. B. Yang termasuk ke dalam software word processor adalah Microsoft Word ya. Kemudian C. Desain grafis. Yang termasuk ke dalam software desain grafis contoh adalah Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw. Kemudian yang D, bahasa pemrograman. Yang termasuk ke dalam bahasa pemrograman adalah Visual Basic, C++, JavaScript, kemudian HTML, PHP, dan masih banyak lagi. E, aplikasi database. Yang termasuk ke dalam aplikasi database bisa Microsoft Access, atau yang paling populer digunakan untuk media database, aplikasi database adalah MySQL ya. Biasa digunakan untuk web. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Selain sebagai pengolah angka, Excel dapat digunakan untuk menampilkan. Nah, pada pertanyaan ini adalah yang paling spesifik ya. Jika jawaban A, teks ya. Excel bisa untuk teks, tapi ada aplikasi yang lebih mumpuni untuk mengolah teks yaitu Microsoft Word.
B. Data value. Bisa juga di Excel untuk data value, tapi tidak lebih spesifik dari jawaban yang C. C adalah grafik. Ya, biasanya pengolah angka untuk menyajikan laporan ditampilkan dalam bentuk grafik ya pada laporan akhirnya. D. Di Gmap. E. Presentasi file. Dari A sampai E bisa digunakan di Excel, tapi yang paling spesifik adalah pembuatan grafik di Microsoft Excel. Jelas ya? Kita lanjut ke pertanyaan nomor 8. Microsoft Excel merupakan software keluaran dari, nah ini juga sudah pernah saya bahas di materi sebelumnya. Microsoft Excel keluaran dari Microsoft Office. Ya, jawabannya adalah E. Borland Delphi itu adalah yang tadi dikat. Borland Delphi itu adalah perusahaan yang mengeluarkan aplikasi pemrograman Delphi ya. Kemudian Adobe juga bukan. Apple Macintosh sudah jelas perusahaan Apple tidak mengeluarkan Microsoft Excel. Software House juga bukan. Nah, ini sudah jelas. Microsoft Office. Microsoft Office ada beberapa paket aplikasinya. Selain Microsoft Excel ada Microsoft PowerPoint dan Microsoft Word ya. Ada juga untuk database Microsoft Access, ada Microsoft Publisher juga. Jadi Microsoft Office bukan cuman Microsoft Excel saja. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Animasi pengaturan slide pada saat ditampilkan disebut. Nomor 9, itu juga sudah jelas. Jawabannya adalah efek animasi. C. Ini pertanyaan yang berhubungan dengan software PowerPoint ya. Lanjut nomor 10. Format dokumen Microsoft PowerPoint berextension. Sudah jelas juga jawabannya adalah E. PPTX. Itu format file yang dibuat menggunakan PowerPoint. XLS yang A adalah format yang dibuat oleh software Excel. Yang B, RTF, itu yang dibuat oleh software dokumen sejenis dengan DocX ya. DocX itu format file yang dibuat menggunakan Microsoft Word. Kemudian MDB adalah database. Sudah jelas jawabannya adalah E, PPTX. Lanjut ke nomor 11. Penyimpangan dalam dunia teknologi informasi disebut dengan istilah. Jawabannya adalah C, cybercrimes. Yang A, kriminalitas. Itu tidak spesifik di dalam dunia IT ya, karena kriminalitas bisa di dunia nyata juga. Kemudian peretasan adalah terjemah dari bahasa membobol mungkin ya, atau hacker gitu. Hacker kerjaannya untuk meretas sebuah sistem. D, hacker juga adalah orang yang melakukan gitu. Kemudian yang E, spam ini biasanya digunakan sebagai istilah pengiriman file yang berulang-ulang dan filenya juga tidak bermanfaat. Contohnya kamu mendapat SMS penawaran kredit atau pinjaman uang, itu disebut spam ya, karena masuk berkali-kali dan tidak bermanfaat. Atau di email kamu juga sama, masuk penawaran produk atau jasa yang berkali-kali. Kalau di Yahoo atau Gmail otomatis langsung terfilter ke dalam spam ya. Jadi nomor 11 ini jawabannya adalah C, cybercrimes. Kita lanjut ke nomor 12. Pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan pemerintah disebut, ini juga sudah jelas, jawabannya adalah e-government. Government kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya pemerintahan ya. Jadi e-government, e-learning, pembelajaran I-nya itu adalah elektronik ya. Jadi jika e-learning adalah pembelajaran elektronik yang kita laksanakan saat ini, pembelajaran daring itu adalah e-learning. Kemudian C, e-commerce. E-commerce itu aplikasi-aplikasi penjualan online ya, retail online, contohnya Tokopedia, Bukalapak, Shopee, itu termasuk ke dalam aplikasi e-commerce. E-ticket. Nah, e-ticket adalah pemesanan tiket secara online. Ada banyak juga aplikasinya yang populer saat ini. E-buy itu untuk pembelian online, hampir sama dengan e-commerce ya, ada korelasi antara e-buy dan e-commerce.
selanjutnya nomor 13. Orang yang menguasai dan bertanggung jawab atas maintenance dan segala macam permasalahan yang ada pada komputer disebut dengan, jawabannya nomor 13 adalah C, teknisi. Jadi dia untuk memperbaiki atau troubleshooting yang terjadi di dalam sebuah instansi, divisi IT yang bertugas memperbaiki komputer kena virus, komputer tidak bisa nyala, komputer bunyi, kemudian tidak ada keluaran outputnya, tidak bisa input teks, itu kerjaan teknisi. Kalau A, programmer tugasnya membuat program, ya aplikasi yang saat ini kamu gunakan di ponsel kamu itu dibuat oleh programmer. B, operator adalah orang yang mengaplikasikan komputer. Kemudian D, trainer sudah jelas adalah orang yang membidangi training atau penyampaian materi pelatihan kepada orang lain. Desainer grafis adalah orang yang membuat desain, ya. Orang yang membuat desain dalam sebuah produksi. Jawaban dari pertanyaan nomor 13 adalah C. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Metode komunikasi yang menggantikan kebutuhan akan telepon dalam banyak kasus disebut, jawabannya adalah C, VoIP. Voice over IP. Nah, ini beda dengan konsep telepon seluler atau telepon kabel, ya. VoIP menggunakan jaringan komunikasi internet. Biasanya internet fiber itu menggunakan VoIP juga. Salah. Maksudnya VoIP menggunakan internet fiber gitu maksudnya. Kita lanjut ke nomor 15. Berikut ini yang merupakan bagian dari perangkat memori utama komputer adalah 15, jawabannya adalah B, RAM, memori utama komputer. RAM singkatan dari Random Access Memory. Monitor bukan, karena monitor adalah output device atau perangkat keluaran. Mouse adalah input device, keyboard input device, printer adalah output device. Jelas ya? Kita lanjut ke pertanyaan nomor 16. Perangkat keras komputer untuk menyimpan data maupun software aplikasi adalah, nah ini sudah jelas jawabannya untuk menyimpan. Jawabannya adalah C, hard disk. Hard disk terbagi dua, ada hard disk internal yang tertanam di dalam CPU atau di dalam laptop. Yang kedua adalah hard disk eksternal yang bisa kita bawa kemana-mana. Ada bentuk case-nya, ya, jadi hard disk eksternal dan hard disk internal. A, monitor sudah jelas perangkat output device, casing, peripheral, ya, casing. Meja komputer sudah bukan. UPS adalah sebuah alat untuk menyimpan power yang digunakan untuk server. Jadi biasanya kalau listrik padam tidak langsung mati server tersebut, kita diberikan waktu beberapa menit, 15 bahkan sampai 1 jam untuk UPS yang harganya mahal. Nah, UPS ini menyimpan daya supaya komputer kita tidak langsung mati saat listrik padam, dan kita diberikan kesempatan untuk membackup data sebelum kita shutdown. Lanjut ke nomor 17. Berikut ini perangkat keras yang termasuk pada kelompok output kecuali. Nah, perhatikan kata-kata kecuali, berarti di bawah ini hampir semuanya adalah output. Nah, apa yang bukan output? Monitor output untuk keluaran visual, speaker output untuk keluaran audio, printer output untuk mencetak dokumen, mouse. Nah, mouse ini perangkat input, jadi jawabannya adalah D. Proyektor untuk keluaran visual juga termasuk output. Jawaban dari pertanyaan nomor 17 adalah D, mouse. Itu untuk perangkat input, ya. Lanjut ke pertanyaan nomor 18. Perangkat keras yang gunanya untuk memproses masukan yang sudah diberikan oleh pengguna disebut, jawabannya adalah A, perangkat proses. Perangkat proses seperti video minggu lalu yang sudah saya buat juga. Perangkat proses di dalamnya adalah prosesor, motherboard, kemudian VGA card, LAN card, sound card, RAM. Nah, itu semua termasuk ke dalam perangkat proses. Perangkat masukan ya sudah jelas. Perangkat input ada mouse, keyboard, kemudian joystick, microphone. Kemudian perangkat keluaran ya sudah banyak juga di video-video yang sudah saya jelaskan. Perangkat lunak juga tidak termasuk, perangkat pengguna juga tidak termasuk.
Jadi jawaban dari pertanyaan nomor 18 adalah A. Perangkat proses. Lanjut ke nomor 19. Papan utama dalam sebuah komputer adalah, nah ini sudah jelas, papan adalah motherboard. Jawaban dari nomor 19 adalah E, motherboard. Sirkuit bukan, VGA card juga bukan, hard disk, memory card juga bukan. Ini papan. Jadi kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, board ya, itu sudah jelas papan. Kemudian kita lanjut ke nomor 20. Interaksi antar perangkat komputer dengan menggunakan personal area network disebut juga, jawabannya adalah D. Bluetooth tethering. Flash disk tethering bukan, USB tethering juga bukan, Wi-Fi, smartphone tethering juga bukan. Ini menggunakan personal area network. Jadi dari satu device ke device lain, ya, satu device A ke device B tanpa terhubung ke device yang lain. Jadi komunikasi yang sangat private ya, karena personal area network. Jadi kita untuk terhubung dari Bluetooth A ke B itu harus tethering dulu, kemudian harus dicocokkan kode-kodenya sehingga arus komunikasi datanya ya bisa dibilang aman ya. Dibanding dengan Wi-Fi tethering, kita bisa di-share dengan user yang lain. Oke, jelas jawabannya adalah D, Bluetooth tethering, pertanyaan nomor 20. Lanjut ke nomor 21. Berikut ini yang bukan merupakan komponen jaringan komputer adalah, ingat, yang bukan. Berarti ada satu yang bukan, yang lainnya adalah komponen jaringan komputer. Komputer server, ya itu adalah salah satu komponen dari jaringan komputer. Klien, pasti ada server, pasti ada klien. NIC itu LAN card ya, itu juga termasuk komponen jaringan komputer. Hub termasuk komponen jaringan komputer, hub atau switch ya. Yang tidak termasuk adalah antena. Nah, antena ini tidak termasuk ke dalam komponen. Lanjut ke pertanyaan nomor 22. Perangkat keras yang berfungsi untuk menghubungkan atau menyatukan kabel-kabel network dari setiap komputer, workstation, atau klien adalah, jawabannya B. Untuk menghubungkan satu network ke network lain menggunakan hub. Lanjut ke nomor 23. Perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih sehingga pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain bisa diterima adalah, jawabannya adalah C, router. Jadi menggunakan router. Nomor 24, dua macam media transmisi yang digunakan pada jaringan komputer yaitu, jawabannya adalah A, wired network dan wireless network itu. Jadi transmisi untuk jaringan komputer wired network. Apa wired network? Itu menggunakan kabel ya, wired. Jaringan pakai kabel. LAN yang kamu lihat di warnet-warnet atau di lab komputer mana satu Bekasi itu menggunakan kabel, lebih stabil jaringannya. Dan wireless network ya sudah jelas, wireless tanpa menggunakan kabel. Jadi seperti Wi-Fi yang ada di ruang guru mana satu Bekasi atau di ruang TU, nah itu menggunakan wireless. Tuh. Lanjut ke nomor 25. Interface dalam bentuk kartu yang dipasang pada setiap komputer disebut, jawabannya adalah NIC ya. B. Oke, itu tadi pembahasan nomor 1 sampai 25 karena totalnya ada 50 soal. Jadi untuk video kali ini bersambung, kita lanjut di materi video minggu depan karena saya khawatir terlalu panjang videonya akan banyak memakan kuota kamu ya. Jadi khawatir untuk pelajaran lain keburu habis kuotanya. Oke, kita tutup sampai di sini dulu nomor 1 sampai 25. Kita lanjut ke pembahasan video untuk minggu depan nomor 26 sampai dengan 50. Jangan lupa diulangi-ulangi video ini untuk kamu sebagai bahan pembelajaran dan dicatat kalau perlu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu mengucapkan salam informatika.